Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Setyonugroho, SSTMM CBISC, dosen tetap Program Studi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Lulus program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Semarang tahun 2012. Melanjutkan pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung dan berhasil menjadi lulusan terbaik tahun 2016. Sebelum menjadi dosen, saya berpengalaman sebagai praktisi industri kurang lebih 7 tahun dengan jabatan Business Development dan Supply Chain Management di Toyota. Terlibat proyek pengembangan Carfix Indonesia sebagai Operation and Supply Chain Head tahun 2016 dan 2017. Mengikuti training dan sertifikasi Parts Inventory di PT Toyota Astra Motor 2013 dan 2016 dan tahun 2022 meraih award LPDP untuk sertifikasi internasional, yaitu Certified Professional in International Supply Chain dari Pasas Institute Singapura. Saya diberikan tugas mengajar pada berbagai program studi di jurusan Administrasi Bisnis. Mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya Manajemen Rantai Pasokan dan Aplikasi ERP, Manajemen Distribusi dan Logistik, Administrasi Persediaan, Dasar Pemasaran, Enterprise Resource Planning, Pengantar Komputer Bisnis, dan Pengolahan Data Bisnis. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Manajemen Rantai Pasokan dan Aplikasi ERP sebesar 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan dan ERP membekali mahasiswa melalui praktik aplikasi manajemen rantai pasokan dengan simulasi sistem informasi berbasis ERP yang digunakan industri dengan standar internasional. Mahasiswa akan mempraktikkan berbagai kegiatan utama dalam filosofi manajemen rantai pasokan, mulai dari pengelolaan supplier, procurement, operation and manufacture, distribution, dan customer relationship management. Diperkuat dengan berbagai teori aplikatif yang telah pengajar dapatkan selama bekerja di industri maupun mengikuti sertifikasi profesi internasional. Beberapa konsep industri yang akan disampaikan diantaranya Toyota Production System, Kaizen, and Innovation yang telah diterapkan oleh Toyota. Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa mampu mempraktikkan manajemen rantai pasokan dan ERP yang telah diterapkan industri. Dosen memiliki kewajiban Tridharma perguruan tinggi, salah satunya bidang pengajaran. Saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada capaian sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pembelajaran disampaikan melalui pemaparan materi manajemen rantai pasokan dan praktik simulasi ERP yang disampaikan secara langsung di kelas maupun melalui channel YouTube pribadi saya. Aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya adalah e-learning atau Eldino Politeknik Negeri Semarang. Digunakan untuk pengiriman materi kuliah dan pengumpulan tugas mahasiswa. YouTube channel sebagai aplikasi penunjang proses pembelajaran yang berisi rekaman pemaparan materi dan simulasi yang telah diterapkan oleh dosen. Dan ERP Odoo sebagai aplikasi pembelajaran praktik, simulasi, dan studi kasus di industri. Literatur dan referensi terdiri dari berbagai jurnal ilmiah terbaru ataupun buku tentang manajemen rantai pasokan dan aplikasi ERP. Aspek interaction terjadi saat proses pembelajaran tatap muka antara dosen dan mahasiswa di kelas. Setelah materi dan simulasi disampaikan, mahasiswa diberikan tugas menyelesaikan worksheet yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan pendekatan studi kasus industri. Selain itu, mata kuliah manajemen rantai pasokan dan ERP menerapkan metode PBL, Project Based Learning, yaitu fokus pada proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran.
Siswa terlibat dalam proyek nyata yang melibatkan pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan. Siswa berkolaborasi dalam kelompok dan siswa menghasilkan produk atau solusi yang relevan berkaitan dengan manajemen rantai pasokan dan ERP sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra industri ataupun UMKM. Aspek assessment atau penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara efektif, transparan, dan objektif. Dengan pembagian bobot penilaian dari kehadiran, keaktifan, nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Proses pembelajaran pada video ini mengenai proses bisnis pemetaan rantai pasokan atau Mapping Supply Chain Management. Sub CPMK, proses bisnis pemetaan rantai pasokan Mapping SCM, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan proses bisnis atau Mapping Supply Chain Management di industri. Materi pembelajaran yang disampaikan diantaranya proses pengelolaan manajemen rantai pasok atau SCM, Mapping SCM, identifikasi produk akhir, pelanggan akhir, proses activity atau operation, identifikasi operator bisnis, dan vertical integration di industri. Materi ini penting bagi mahasiswa untuk dapat mengetahui bagaimana tahapan dalam proses identifikasi proses bisnis utama yang ada di industri. Dengan begitu, mahasiswa akan mampu melakukan analisis kebutuhan dan juga memberikan saran maupun evaluasi yang diperlukan oleh perusahaan ataupun industri untuk meningkatkan kinerjanya. Berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan dan Aplikasi ERP dengan topik pembelajaran Bisnis Proses Pemetaan Rantai Pasokan atau Mapping Supply Chain Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat? Ya. Oke. Jangan lupa melakukan absensi ya, teman-teman. Seperti biasa, ya materi semuanya sudah terupload di LMS kita, Eldino. Ya, jangan lupa di-download materinya. Ya, dipelajari. Oke, sebelum kita awali perkuliahan kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, ya, kelancaran dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Oke. Ya teman-teman, untuk mata kuliah hari ini, ya pembelajaran kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang manajemen rantai pasokan dan aplikasi ERP. Untuk seperti yang teman-teman lihat, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Mapping Supply Chain Management atau pemetaan proses bisnis dalam manajemen rantai pasokan. Hal itu akan diperlukan teman-teman semuanya saat nanti melakukan project based learning. Ya, project based learning nanti bagaimana teman-teman harus bisa melakukan pemetaan proses bisnis terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, ya, sub CPMK yang pertama itu mahasiswa dapat menjelaskan proses bisnis atau mapping supply chain management di perusahaan atau industri. Berikutnya, sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa itu dapat membuat bisnis proses atau mapping SCM dan sistem ERP dalam pengolahan supplier, procurement, purchase, inventory, operation and manufacture. Dan tentunya itu dalam konsep vertical integration maupun horizontal integration. Lalu yang ketiga, sub CPMK yang ketiga adalah membuat bisnis proses dalam pengelolaan kegiatan rantai pasok di industri. Ya, entah itu perusahaan atau UMKM, mulai dari identifikasi produk akhir, pelanggan, kemudian kegiatan operasional ataupun proses aktivitasnya, begitu. Lalu siapa operator bisnisnya, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan, ya integrasi vertikal di perusahaan atau industri itu seperti apa. Itu sub CPMK pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya lanjut, ya apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba diingat-ingat dulu ya, teman-teman ya. Kira-kira pertemuan pada kaitannya minggu kelima ya, pertemuan sebelumnya, apa yang kira-kira kita bahas? Ada yang bisa membantu saya?
Silakan teman-teman. Jangan malu-malu ya, nanti ada penambahan poin keaktifan seperti yang saya infokan di pertama perkuliahan. Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Silakan. Siapa? Anandika? Oh ya, silakan. Anandika. Menurut saya, supply chain management itu adalah sebuah proses pengelolaan dan juga pengawasan seluruh rangkaian proses bisnis dari awal hingga akhir, seperti mulai dari pengadaan bahan baku, kemudian produksi, kemudian distribusi, dan hingga penyerahan ke pihak konsumen. Oke, sangat bagus. Terima kasih ya Mbak Anandika. Tepuk tangan untuk Mbak Anandika. Ya. Oke, satu lagi mungkin ya, supaya ada ya untuk bisa melengkapi mungkin. Ada yang lain bisa membantu saya? Silakan, Ranira. Untuk yang kemarin dipelajari itu tentang value chain. Value chain itu adalah suatu proses bisnis yang ada di suatu perusahaan yang dimana itu dibagi menjadi dua, yaitu ada primary proses sama secondary proses. Ya. Terima kasih Ranira ya, tepuk tangan untuk Ranira. Ya, bagus sekali. Tadi sudah diwakili oleh teman-teman kalian ya, ada Mbak Anandika sama Mbak Ranira yang sudah bagus menyampaikan. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang supply chain management yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anandika tentang bagaimana proses di suatu perusahaan itu mulai dari hulu ke hilir. Entah itu pertama dari proses bagaimana kita melakukan penanganan terhadap pelanggan kita, bagaimana kita memproduksi produk dari bahan mentah menjadi bahan jadi begitu ya, dan bagaimana kita mendapatkan stok bahan mentah tadi melalui pembelian ke supplier. Dan begitu juga bagus tadi penambahannya dari Mbak Ranira tentang value chain. Jadi kalau di perusahaan, ya ingat itu ada proses primary proses atau kegiatan utama dan juga secondary proses. Oke, berikutnya mapping supply chain management. Nah, kalau misalkan kita lihat dari definisinya teman-teman ya, jadi di sini itu adalah merupakan suatu perangkat sebenarnya. Perangkat ya yang diperlukan oleh perusahaan atau industri untuk melakukan identifikasi sebenarnya. Identifikasinya itu apa? Bisa dilihat dari sini. Pelanggan akhir. Di sini ada identifikasi dulu produk akhirnya. Artinya kalau misalkan di perusahaan ataupun industri nanti, kita harus bisa mendeteksi dulu kira-kira produk akhirnya itu apa. Produk akhir, misalkan produksi mobil misalkan gitu ya, berarti identifikasi dulu produksi mobil, berarti produk akhirnya adalah jualan mobil ini. Gitu. Sehingga kita selain itu kita harus tahu juga berikutnya adalah siapa target pelanggan akhir kita. Artinya kalau saat tadi sudah dijual mobilnya sudah dibuat, kira-kira siapa akan yang mau membeli, berarti gitu. Sehingga kita melakukan pemetaan siapa sih konsumennya gitu, pelanggannya siapa. Lalu yang ketiga aktivitas atau operasional. Artinya kita juga harus tahu prosesnya. Dari proses awal tadi, dari hulu ke hilir tadi, setiap rangkaian prosesnya, step-stepnya, kita harus benar-benar paham dulu, tahu dulu. Gitu. Ya, jadi dengan kita harus mempelajari dulu, kita tahu dulu gitu. Seperti konsepnya ini seperti istilahnya yang dilakukan oleh Toyota di Jepang. Ya, di Jepang konsepnya itu istilahnya adalah Kaizen. Kaizen itu berarti dia melakukan improvement ibaratnya. Kalau bahasa kekiniannya, kalau bahasa yang ya Inggrisnya itu ada improvement. Artinya sebelum kita melakukan improvement atau perbaikan tadi, kita harus tahu dulu sebenarnya proses aktivitas kita itu apa. Sehingga nanti teman-teman juga akan melakukan hal ini. Misalkan industrinya apa, UMKM-nya apa, nanti diidentifikasi dulu proses rangkaian prosesnya. Oke. Lalu berikutnya adalah identifikasi operator bisnis. Nah, operator bisnis kalau teman-teman tahu operator bisnis itu ya, berarti kan kalau operator bisnis itu siapa pelakunya atau subjeknya itu siapa. Misalkan kita butuh namanya vendor, vendor misalkan besi misalkan, atau vendor spare part apa gitu misalkan. Untuk mensupport ya, untuk mensupport proses produksi di perusahaan tersebut. Itu adalah operatornya. Lalu itu semua dalam sebuah vertical integration. Kalau vertical integration apa? Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kalau dari definisi tadi, langkah-langkahnya adalah ada langkah dari final product, pelanggan akhir, kemudian identifikasi proses atau aktivitasnya, dan operatornya. Begitu. Ini langkah-langkahnya yang dijabarkan dari pengertiannya tadi. Sederhana sebenarnya ya. Berikutnya,
saya lanjutkan vertical dan horizontal integration. Kalau definisi dari vertical integration, teman-teman ya, ini adalah seperti yang ada di slide. Artinya kuncinya itu adalah dari hulu ke hilir. Vertikal berarti yang ke atas tadi, berarti kan dari hulu ke hilirnya itu apa? Jadi rangkaian yang terstruktur, ada urutan prosesnya. Sehingga kalau kita bahasakan di sini adalah proses pengaturan rantai pasokan yang dimiliki perusahaan dengan membawa setiap aktivitas supply chain dan menempatkannya di bawah manajemen perusahaan. Artinya vertikal itu berarti kalau kuncinya berarti ada di setiap aktivitas ini dan di bawah manajemen perusahaan. Artinya berarti satu kepemilikan. Artinya satu proses di perusahaan itu. Jadi satu perusahaan. Jadi satu perusahaan tadi dari proses hulu ke hilir itu adalah yang dinamakan vertical integration. Sedangkan horizontal berarti yang dari yang tidur berarti ya, yang dari kanan ke kiri seperti itu adalah proses di mana perusahaan meningkatkan produksi produk ataupun jasa pada setiap stage atau level yang sama. Pada tingkatan supply chain, lalu perusahaan bisa melakukan internal ekspansi, akuisisi maupun merger. Artinya apa? Vertikal itu horizontal itu misalkan kita memproduksi mobil tadi. Ya, kalau horizontal itu berarti bukan di satu kepemilikan perusahaan yang sama di langkah proses itu gitu. Tapi lebih ke horizontal itu yang serupa, selevel. Berarti kalau misalkan tadi kita ngomongin produksi mobil Toyota misalkan ya, berarti yang serupa itu adalah contohnya misalkan Daihatsu. Produksi sama-sama produksi kan? Levelnya adalah level produksi mobil. Ada Daihatsu. Lalu ada juga Wuling dan seterusnya. Jadi selevel. Sedangkan vertikal itu satu perusahaan yang sama, dalam raungan yang sama. Kalau Toyota ya berarti proses awal dari mulai primary prosesnya ataupun secondary prosesnya tadi, dari hulu ke hilirnya, itu prosesnya dalam satu perusahaan yang sama. Nah tujuannya apa? Sebenarnya melakukan horizontal, itu adalah bagaimana kita mempertahankan dominasi kita, atau dominasi perusahaan itu. Sehingga dikatakan kita bisa meningkatkan market share. Itu keuntungannya melakukan horizontal integration. Oke, selanjutnya ya. Oke, dari sini sekarang contohnya. Bisa diperhatikan dulu teman-teman ya. Ya, bisa diperhatikan vertical and horizontal integration. Kira-kira dari gambar 1 maupun gambar 2 ini, mana yang dikatakan vertikal, mana yang dikatakan horizontal? Dicoba direnungkan dulu, dilihat dulu ya. Perhatikan mana. Oke. Silakan, ada yang bisa bantu saya? Oke. Vicky gimana? Sebelah kiri ini vertikal. Oke, yang kanan berarti horizontal. Yang lain setuju? Setuju, vertikal, horizontal. Oke. Tadi ya dari atas ke bawah, ini kanan ke kiri. Oke. Bagus sekali jawabannya, teman-teman, vertikal dan horizontal. Artinya terlihat kan di sini kan, dari buyer, dari store-nya, importernya, manufakturnya, supplier-nya, sama komoditinya, proses produksi komoditinya. Jadi semua proses dalam ya sebuah ya vertikal, hulu ke hilir tadi. Sedangkan horizontal itu berarti gini, manufaktur ya berarti manufaktur 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa beda perusahaan, bisa perusahaan yang sama, artinya kepemilikan, artinya contohnya yang melakukan ekspansi tadi. Makanya kalau di Toyota itu dulu waktu saya di Toyota, kita banyak produksi pabriknya itu lebih dari 5 kita produksinya. Karena memang tiap tipe mobil kita buat produksi yang berbeda. Begitu. Karena apa? Ya karena dari marketnya tadi, demand-nya tadi sebenarnya. Demand-nya tadi itu banyak, ya kita harus juga bisa mengakomodir itu. Oke. Berikutnya sekarang contohnya ya, teman-teman. Pertama, ini clue-nya adalah agrobisnis. Oke. Lalu ini ada gambar, ada input khusus dulu. Kira-kira ini gambar apa? Nanas. Berarti input khusus. Kira-kira kalau ini nanas yang masih bibit lah berarti kayak gitu. Kira-kira input khususnya itu apa? Input khusus itu berarti pertama kali ada ya input untuk proses
kita pertama kali, berarti materialnya kan nanas ini. Berarti input khususnya kira-kira apa? Tanah, oke, bisa tanah. Artinya kita membutuhkan tanah kan. Selain itu apa Pak? Kira-kira selain tanah, bagus kira. Oke, pupuk, bisa pupuk, bagus. Bibit, iya benar bibit. Oke, luar biasa nih berarti teman-teman sudah mempelajari materinya ya di LMS berarti. Ya, memang kayak gitu. Harusnya teman-teman mempelajari dulu. Ya, Gus. Berikutnya, ini contohnya. Jadi tadi kalau kita sampaikan ada tanah, ada pupuk, berarti itu adalah ada peralatan, ada input. Bisa juga ada vendor. Vendor itu berarti kan, kalau misalkan kita produksi secara skala besar-besaran, kan nggak mungkin kadang-kadang perusahaan kita sendiri yang bisa mengakomodir itu. Kita tetap butuh bantuan yang namanya supplier atau vendor tadi. Berarti di sini adalah input khususnya. Ya, supaya kita tahu dulu kita butuh bahan nanas tadi. Oke, berikutnya sekarang ini gambarnya apa? Nanasnya dari bibit tadi ya. Sekarang udah beneran jadi nanas ya kelihatan ini. Ya. Terus kalau produksi berarti kira-kira nanas itu diproduksi berarti kira-kira ada step apa lagi di dalam produksi itu? Apa? Kira? Apa? Panen, ya benar panen. Bagus. Apalagi Alma? Oh, dirawat dulu, ditemuin dulu gitu ya, bagus. Oke, jadi itu ya, teman-teman ya, menumbuhkan, memanen, memproduksi, berarti gitu. Jadi proses produksinya kalau kita agrobisnis, ya berarti ini prosesnya. Bagaimana menumbuhkan, bagaimana memanen, memproduksi, kayak gitu. Karena ini bahan primernya. Setelah itu, next step-nya adalah transformasi. Kalau teman-teman mendengar istilah transformasi, berarti apa kira-kira transformasi itu? Apa? Ini perubah, berarti ada perubahan gitu ya. Oke, bagus. Selain itu, ya itu ya transformasi ya. Prosesnya supaya itu berubah itu gimana gitu ya. Jadi kalau transformasi, berarti di sini ada proses mengemas tadi. Jadi kan dirubah, sudah mulai dari produknya tadi, dari nanas tadi, bahan mentahnya itu kan, kita rubah, kita kemas gitu. Ya, jadi ada proses pengemasan di sini. Transformasi pengemasan. Lalu perdagangan, berarti bagaimana upaya kita memperdagangkan produk kita tadi. Jadi itu perdagangan. Jadi kalau perdagangan ada transportasinya, ada distribusinya, ada menjualnya kita lewat siapa gitu. Itu perdagangan. Oke, baru akhirnya adalah konsumsi. Berarti konsumsi di sini pelanggan akhir tadi. Konsumen kita itu siapa? Konsumen kita itu siapa? Gitu. Oke, berikutnya ya berarti di sini menyiapkan konsumsinya ya siapa konsumen kita dan seterusnya. Sehingga kalau tadi yang ditanyakan Benedikta di awal, operator bisnis itu kayak gimana Pak ya ini? Jadi penyedianya tadi siapa? Kalau kita sudah membuat input khususnya, sudah tahu prosesnya ini, lalu siapa sebenarnya penyedia ini? Nah, kita harus melakukan list dulu. Siapa operatornya, siapa vendornya yang sudah mengarah ke vendor A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi nanti juga teman-teman melakukan hal yang sama. Harus tahu dulu. Sehingga kita perlu apa? Observasi sama wawancara. Gitu. Produksi, berarti kita ada bantuan petani, produsen, ya siapa yang melakukan proses ini ya. Bisa jadi petani kita, entah itu perusahaan kita sendiri, ataupun kita juga memperkerjakan orang lain. Gitu. Itu adalah kita sebagai identifikasi pelakunya siapa. Lalu berikutnya transformasi lah. Proses transformasi pun ini juga kita bisa melibatkan vendor juga bisa. Tidak harus semuanya kita sendiri gitu. Kita bisa ibaratnya itu ya kita membeli jasa perusahaan lain. Begitu. Kalau misalkan ternyata internal kita tidak bisa mengakomodir semuanya. Oke. Transportasi berarti ada pedagang, ada titik jualnya, point of sale-nya kita di mana? Kita mau jualan di mana? Di toko A, di toko kita sendiri, atau kita nitip ke toko lain gitu. Dan terakhirnya adalah konsumennya. Dalam hal ini kita sudah kemas tadi, sudah kita transformasikan gitu ya menjadi produk minuman gitu, jus nanas gitu. Ini sampel ya. Oke. Sampel yang ada di luar. Oke. Ini ya. Sebelum tugas dulu ada yang mau ditanyakan dulu. Kayaknya udah nggak ada sih, udah ternyata udah aktif tadi ya. Luar biasa teman-teman di awal. Berarti saya yakin teman-teman berarti sudah paham. Kalau sudah paham, berarti supaya lebih mengenal lagi, bisa lebih paham lagi, kita harus membuat
saya memberikan tugas ya teman-teman mengerjakan tugas. Clue-nya pertama adalah kelompok. Jadi silahkan bentuk kelompok ya terdiri dari 3 orang. Ya 3 orang ini nanti yang akan menjadi tim lah ya, tim untuk project based learning kita. Jadi kita harus teman-teman nanti mencari mitranya. Ya boleh perusahaan, boleh UMKM. Ya banyak yang kakak tingkat kalian itu mencari di perusahaan juga ada. Ada skala internasional, ada yang nasional ataupun lokal gitu. Lalu ini tadi mencari mitra ya di sekitar kita boleh ataupun yang dekat lah dengan teman-teman juga silahkan. Lalu melakukan proses observasi tadi. Karena kan kita nggak mungkin kan, nggak observasi gitu nggak mungkin kan, nggak wawancara juga nggak mungkin ya. Sehingga perlu dilakukan proses ini. Lalu membuat pemetaan. Pemetaan tadi apa? Ya tadi proses dari specific input, ya transformasi dan seterusnya. Lalu kapan dipresentasikan nanti? Di minggu ke-6, ya di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa tugasnya nanti disubmit di LMS kita, di Elino. Ya, di Elino, perwakilan aja, perwakilan kelompok, submit tugasnya di sana. Dari tugas ini, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup ya, saya rasa ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya akhiri, kesimpulan. Dari kurang lebih pertemuan kita hari ini, apa yang bisa disimpulkan? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan ya? Tadi kayaknya udah paham semua kan, udah nggak ada pertanyaan lagi, apalagi kesimpulan berarti gampang ini mestinya. Ada yang bisa membantu saya? Silakan. Benedikta kayaknya senyum-senyum nih, silakan. Benedikta ya. Saya tangkap itu SDM itu kan aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Mapping SDM ini dilakukan untuk mengetahui nih proses dari sebuah bisnis yang dijalankan, dan juga perusahaan ini juga harus mampu mengidentifikasi beberapa hal meliputi kayak produk akhir, mampu menetapkan target, pelanggan, aktivitas dan operasional, dan juga operator bisnis. Kalau misal disimpulkan dari capaian pembelajaran ini, berarti mahasiswa ini harus mengetahui proses berjalannya sebuah bisnis, yaitu mengidentifikasilah proses berjalannya bisnis. Identifikasi proses dari bisnis ya. Iya. Oke, bagus, Benedikta. Ya, kesimpulannya sudah sangat lengkap. Dan kalau di sini kesimpulannya ya, kalau di slide ini juga saya berikan kesimpulannya bagaimana mapping SDM itu diperlukan. Ya, secara tadi fungsi utuhnya yang disampaikan Benedikta maupun Wira. Ya. Lalu penting bagi mahasiswa kan untuk bisa mengidentifikasi dulu proses bisnisnya. Dan yang terakhir, membantu dalam proses analisis kebutuhan. Jadi kalau teman-teman sudah tahu prosesnya, sudah tahu langkahnya, nanti akan lebih mudah dalam proses evaluasinya. Oke, begitu ya dari saya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ya, tetap semangat dan jangan lupa tugasnya untuk disubmit di pertemuan berikutnya dan siap presentasi. Begitu ya. Siap semuanya? Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan salah satu materi pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan dan Aplikasi ERP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.